Dalam usaha itu ada dua cara. Usaha yang pertama adalah usaha zahir. Usaha yang kedua adalah usaha batin. Kita sering mendahulukan usaha zahir, usaha menyelesaikan apa saja, termasuk usaha masalah keuangan. Berusaha zahir tanpa batin gak sempurna, tidak akan mendapatkan apa-apa. Usaha batin tanpa usaha zahir tak. Semalam hanya doa saja, ya Allah berikan rezeki, sholat malam, kau kerja tak dapat duit dia. Usaha batin saja. Ada orang usaha zahir lupa kepada Allah, tak benar. Kita sering mengandalkan kehebatan zahir kita, lupa kepada Allah. Ini yang menjadi masalah besar tuh, karena kita sering lupa kepada Allah. Ini tidak pandang seorang pengusaha, seorang ustadz pun sering lupa kepada Allah. Contoh seorang ibu yang solehah, semoga anak-anaknya pada sehat, putra-putranya sehat semuanya, amin. Ada seorang ibu yang punya anak sakit. Di saat anaknya sakit, karena ibu dia punya uang, punya ringgit, kemudian dia punya koneksi, punya kawan, dokter dan sebagainya, anaknya sakit, demam, panas, tinggi. Seorang ibu yang sehat akalnya, dia akan berpikir untuk mengobati anaknya. Kalau sampai dia tidak mengobati anaknya, semua orang akan marah. Ini ibu macam mana nih? Macam apa nih ibu? Maka seorang ibu langsung bergegas telepon kepada seorang dokter. Assalamualaikum dokter, bisa saya datang saat ini? Oh iya, kenapa? Anak saya sakit. Pergilah seorang ibu. Dan wajib seorang ibu berusaha untuk mencari obat untuk anaknya, sehat akalnya. Ya betul? Cuman saya pengen tahu, hei ibu yang solehah, siapa di antara kita yang di saat anaknya sakit, sebelum pergi ke dokter, mengambil air wudhu, lalu sholat 2 rakaat, memohon kepada Allah, ya Allah berikan kesembuhan kepada anakku. Ayo tanyakan. Kita sering lupa kepada Allah. Dikisahkan Nabi Musa juga seperti itu. Nabi Musa itu ceritanya sakit. Setelah sakit minta kepada Allah kesembuhan. Lalu Allah berikan, ya Musa idhab ila syajarat fulaniyah, wahai Musa pergilah ke pohon itu dan makan daunnya, ambil daunnya dan kau makan. Betul, Sayyidina Musa datang ke pohon tersebut, dimakan daunnya, sembuh sakitnya. Beberapa tahun kemudian sakit lagi Nabi Musa alaihissalam. Karena dia sudah punya pengalaman, langsung pergi ke pohon, makan daun, tak sembuh-sembuh. Lalu ngadu kepada, ya Allah, dulu aku waktu sakit minta kepadamu obat, kau suruh aku makan daun. Kemudian setelah itu aku makan daunnya, aku sembuh. Setelah ini berlama-lama aku baru sakit lagi. Aku sakit, pergi ke pohon, makan daun, tak sembuh. Dijawab oleh Allah, dulu sebelum kau pohon, kemana kau? Kepadamu ya Allah. Itulah yang harus kehadirkan. Datang ke Allah dulu, baru ke zahir. Makanya ini perlu minta kepada Allah dulu, ngambil air wudhu, sholat 2 rakaat kalau bisa. Yang usaha kerja pun demikian. Termasuk ustadz, kata Imam Nawawi. Ustadz pun jangan lupa, jangan mengandalkan kehebatan ilmunya, kecerdasan otaknya, fasih lisannya, tidak jaminan. Yang memberi hidayah siapa? Allah. Yang memberikan ilmu siapa? Allah. Maka kata Imam Nawawi, seorang ustadz itu termasuk bentuk daripada pengkhianatan halus tersembunyi kalau hanya mengandalkan kecerdasannya, khianat kepada Allah. Maka ustadz itu ustadz yang serius, ustadz yang murabbi yang sesungguhnya, itu sebelum mengajar malamnya sudah memohon kepada Allah dengan berrakaat-rakaat. Salat malam, minta, ya Allah, aku esok pagi akan pergi ke sana, ya Allah berikan hidayah dan bimbinganmu kepada yang di sana, ya Allah. Sampai Imam Nawawi mengatakan, jika engkau ingin mengajar ilmu, kalau sempat, salat 2 rakaat sebelum mengajar ilmu di tempat mengajarmu. Kalau itu masjid, gabung dengan salat tahiyatul masjid. Kalau bukan, lakukan salat 2 rakaat lalu mohon kepada Allah, ya Allah berikan ilmu dan bimbingan kepada yang belajar. Minta kepada Allah. Bukan hanya menyiapkan materi ilmunya ditulis hebat ceramahnya, wah, bukan itu, tapi Allah. Maka dari itu, pengen cari solusi tentang keuangan, tapi sholatnya ditinggal, wah ini cari sengsara. Kalaupun dapat dunia, hilang akhiratnya, lebih rugi dia. Maka ketahuilah, usahamu seperti apapun, engkau akan mendapatkan sesuai dengan apa yang Allah tentukan, tidak akan lebih. Maka tetap berusaha, tapi jangan jauh dengan Allah. Yang lebih sengsara lagi, na'udzubillah, ada seorang punya usaha dunia serius, tapi dilupakan kepada Allah, sukses lagi dia. Sukses lagi. Sudah tak sholat Jumat, sukses. Dulu waktu dulu fakir, sholat ke masjid ini, akhirnya semakin fakir dia. Akhirnya tak sholat ke masjid, tak sholat Jumat, jadi kaya. Wah, tambah kacau. Berarti dia telah didaftarkan di neraka yang paling dalam.
Maka tetaplah usaha zahir, tapi jangan lupa usaha batin semakin dekat kepada Allah. Jangan sampai kita meninggalkan sholat Jumat, naudzubillah, apalagi sholat fardu, masya Allah, dengan Allah yang berikan